Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa nikmatillah hala wala quwata illa billah ma ba'du. Para pemirsa TV 9 dimanapun Anda berada, kembali kami Huja Aswaja hadir menyapa Anda. Hadir bertepatan dengan 17 Agustus 2020, bertepatan juga Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, tak lupa salawat salam senantiasa mari kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad SAW. Ya, pemirsa TV 9 seperti biasa, acara Huja Aswaja hadir untuk mengajak Anda ngaji bareng bersama kami TV 9 dalam tema yang berbeda setiap edisi atau setiap episodenya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang judi dalam lomba dan juga undian berhadiah bersama Ustadz Badrul Munir. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Baik. Lancar perjalanan tadi Ustadz? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Ya, dan pemirsa, acara ini juga didukung oleh Basnas serta Aswaja Inu Center Jawa Timur. Kita semuanya tahu pemirsa, perlombaan yang mana ataupun musabaqah telah menjadi bagian dari aktivitas manusia sejak dahulu kala hingga sekarang. Nah, apalagi di momen Agustusan seperti saat ini, berbagai macam perlombaan di masyarakat. Namun terkadang perlombaan juga disertai dengan hadiah bagi pemenangnya. Nah, bagaimana sih pandangan Islam ini mengenai hal tersebut? Sore hari ini langsung kita berbincangkan dengan beliau, Ustadz Badrul Munir. Baik, Ustadz, tentang perlombaan ini, Ustadz. Dan juga ada indikasi ke judi begitu, Ustadz, ya? Iya, betul. Apa sebenarnya judi itu dalam fikih muamalah, Ustadz, kalau menurut Ustadz? Kalau kita bicara literatur fikih muamalah, judi itu bisa dikatakan istilahnya maisir atau qimar. Kalau di beberapa kitab klasik itu biasanya menggunakan istilah maisir. Maisir inilah yang kemudian dipakai oleh Al-Quran. Al-Quran menggunakan istilah maisir, tapi beberapa literatur, terutama literatur kontemporer, itu menggunakan istilah qimar. Kita bisa menggunakan maisir atau qimar, itu biasanya dipakai oleh fikih-fikih klasik. Apa itu maisir? Sebenarnya maisir atau judi atau qimar itu ada banyak sekali definisi. Maisir itu berasal dari kata yasar. Yasar itu artinya mudah. Kenapa kok dikatakan mudah? Karena banyak orang yang mudah dapat uang karena gara-gara judi. Banyak orang yang bangkrut juga gara-gara judi. Makanya bahasa Arabnya judi itu dikatakan maisir. Karena orang mudah kaya, tapi juga mudah miskin gara-gara judi. Makanya dikatakan dengan maisir. Apa itu maisir? Secara fikih ada yang mengatakan maisir itu adalah ma yaduru baina gunmin wa gurmin. Sesuatu yang di dalamnya ada untung dan rugi. Tetapi definisi yang paling lengkap ada dalam kitab Al-Qimar Haqiqatu wa Ahkamu. Dikatakan di situ adalah maisir itu atau qimar adalah setiap spekulasi di mana ada satu pihak yang menang, ada satu pihak yang rugi, tetapi semuanya itu dikaitkan dengan sesuatu yang tidak pasti. Jadi permainan, ada yang untung, ada yang rugi, dan untung ruginya itu dikaitkan dengan sesuatu yang nggak pasti. Nanti akan kita lihat contohnya. Lah, kalau kita melihat, ulama sepakat bahwasanya maisir atau judi itu haram. Dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah dijelaskan, ulama ijma' bahwasanya yang dinamakan judi atau maisir itu haram. Karena apa? Karena Al-Quran dengan tegas mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijzun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ini dalam surah Al-Maidah ayat 90. Allah menegaskan, wahai orang yang beriman, ingatlah khamr, maisir, ansab, azlam, semuanya itu adalah perbuatan yang sangat jelek, yaitu perbuatan dari setan. Makanya ulama kemudian mengatakan, ulama sepakat ijma' bahwasanya judi atau maisir itu adalah haram. Ustaz, judi itu berarti ada bentuknya bermacam-macam ya? Bermacam-macam, betul. Salah satunya adalah tadi mengenai dalam perbincangan kita adalah tentang hadiah itu ya? Betul. Nah, kalau menurut Ustadz itu apa saja sih bentuk judi itu yang ada? Yang ada. Kalau kita lihat banyak, sebenarnya kadang-kadang kita nggak terasa. Kalau kita lihat di klasik ya, jenengan pernah dulu waktu kecil saya itu ada semacam telur cicak. Pernah gitu waktu kecil. Ada telur cicak itu kemudian ada satu kotak itu isinya ada jam tangan, ada jam, ada macam-macam hadiah. Itulah yang kemudian secara tidak langsung kita itu melakukan maisir. Kenapa kok melakukan maisir? Contoh begini, ada penjual yang menjual kemudian hadiah
dengan telur cicak. Saya yakin, saya dulu waktu kecil, ketika membeli itu bukan membeli telur cicaknya, tapi pingin hadiahnya. Pingin hadiahnya. Hadiah beli 100, kemudian mendapatkan hadiahnya. Inilah yang dikatakan maisir. Kenapa ikan maisir? Satu, kalau umpama di situ ada telur cicak 30, kemudian ada anak kecil yang 10 beli pertama. 10 pembeli pertama itu mendapatkan semua hadiah. Yang rugi siapa? Penjual. Sebaliknya, kemudian anak kecil 30 itu nggak laku-laku. Hadiahnya tidak kena semua. Baru kena ketika pembeli yang ke-20 sampai ke atas. Yang untung adalah penjual. Inilah yang dinamakan maisir. Artinya sesuatu yang kemudian ada yang kalah, ada yang menang, ada yang untung, ada yang rugi, dan itu ditentukan oleh ketidakpastian. Itu yang pertama. Contoh lagi taruhan dadu. Kemudian judi bola. Ada orang yang kemudian naruh uang 1 juta, satunya 1 juta. Ada yang kemudian kalah, ada yang kemudian menang. Lah yang menang dan kalah ditentukan oleh sesuatu yang nggak pasti. Menang atau tidaknya pemain sepak bola. Ini yang kemudian. Bagaimana kalau semua itu tentang ketidaksengajaan, tapi nanti dibahas lagi Ustaz selepas yang berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Huja Aswaja. Kami akan balik lagi selepas ini.